Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 28 Oktober kita memperingati Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama hari ini, mungkin karena nama keduanya selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik, dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus muda dan Yudas. Ia dijuluki si Zelot, yang berarti yang rajin, yang semangatnya meluap dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini diberikan juga barangkali karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh pada Taurat dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajahan Romawi tahun 67 sampai tahun 70. Ia orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Kisah hidupnya dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam Injil-Injil kecuali pencantuman namanya. Kita mengetahui sedikit tentang dia dalam tradisi-tradisi kuno. Buku Menologi Santo Blasius menyebutkan bahwa Simon wafat dengan damai di Edessa, Irak. Dalam tradisi Barat yang tertera di dalam liturgi Romawi, disebutkan bahwa ia pernah mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia, dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajal sebagai martir bersama Yudas. Tradisi lain menyebutkan bahwa setelah saudaranya Yakobus, uskup Yerusalem, dibunuh, rasul lain memilih dia menggantikan Yakobus. Ia memegang jabatan uskup pada tahun 62 hingga kematiannya sebagai martir ketika terjadi penganiayaan umat Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 107. Yudas, yang disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus muda. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggil dia menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Namun hal ini masih dipersoalkan oleh banyak ahli modern, mengingat Yudas bukanlah seorang yang terdidik baik sehingga mampu menulis sebaik itu. Mungkin ia menyuruh orang lain menuliskannya. Namanya dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah kenaikan Yesus, tidak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajal sebagai martir Kristus. Sejarawan Eusebius menyebutkan bahwa ia mempunyai dua orang cucu, yakni Zoker dan Yakobus, yang dihadapkan kepada Raja Domitianus karena ada laporan
bahwa keduanya berasal dari kerajaan Daud. Namun setelah diketahui bahwa keduanya orang-orang miskin dan sederhana, maka mereka dibebaskan kembali. Santo Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit. Saudara, demikianlah kedua rasul yang kita peringati pada tanggal 28 Oktober, yakni Santo Simon dan Santo Yudas. Santo Simon dan Santo Yudas, doakanlah kami. Tuhan memberkati.